Siapa yang nggak kenal Fitri Salhuteru? Mantan sahabat Nikita Mirzani sekarang jadi headline bukan karena prestasi, tapi karena dia kelakuan. Baru-baru ini Fitri bikin heboh lagi karena datang ke sidang bukan buat korban, tapi buat bela Isa Zega, si pelaku yang nyumpahin anak orang lahir cacat. Jangan kaget, karena kalau kita balik ke 2012, Fitri juga sempat viral karena jadi pelakor dan hamil dari suami orang, Cencen Kurniawan. Anak dari istri sahnya, Chelsea Maya, sendiri yang bongkar aibnya. Hebatnya, Fitri masih bisa ngeles sambil bilang dia bukan pelakor. Padahal hitungan tahunnya aja udah nggak bisa ngibul, selingkuh dari 2012, cerai resmi baru 2019, dan udah hamil duluan. Dari dulu nyakitin anak orang, sekarang dukung pelaku yang doain anak cacat. Polanya sih konsisten ya. Jadi, kalau kalian tanya, kenapa Fitri Salhuteru bela Isa Zega? Jawabannya simple, burung sejenis, terbangnya bareng. Kita lihat drama selanjutnya. Karena kalau ini sinetron, kayaknya FTV pun gak sanggup nulis plot seajaib ini. Walah Pit. Ternyata si Warwar kau suruh salaman sama dokter Ok itu ternyata biar jadi bahan potongan. Biar bisa di-share sama media-media. Seakan-akan dia berpihak kepada kalian gitu. Pantesan sidangnya gak boleh direkam. Pinter ya. Tapi teknikmu udah kebaca semua. Pit, gak ada yang pinter. Tiba-tiba lewat di berandaku ya video ini, momen dimana Isa Zega menghampiri Dr. Oki Pratama dan mereka berpelukan, cipika-cipiki, lalu kemudian Isa Zega menyalamin pengacara dari Dr. Oki yang baju biru itu. Wah, ini benar-benar terharu banget sih aku melihat ini. Mungkin kalian juga sama seperti apa yang saya rasakan juga ketika melihat video ini. Duh, ini sebenarnya kalau misalnya dilihat beberapa tahun yang lalu ya, hampir kebanyakan orang ini sebenarnya sudah pada tahu ya seperti apa Dr. Oki ke Isa Zega, Isa Zega ke Dr. Oki. Ini mereka sebenarnya baik loh, gitu loh. Apalagi dulu Isa Zega ini juga salah satu brand ambassador Bening di zaman-zaman dia Isa Zega ini berteman dengan siapa namanya, Tasya Borlil yang menjadi PR Bening saat itu dan lain-lainnya. Teman-teman dari Isa Zega ini itu tuh semuanya benar-benar vibe positif banget pada saat itu. Nah, hingga pada akhirnya Isa Zega ini pun mengundurkan diri dari BA-nya Bening ini karena mengingat ada salah satu BA yang lain, si NM ini yang disebut-sebut pada saat itu BA permanen seperti itu, BA forever Bening kayak gitu. Jadi dan secara kebetulan si Isa Zega ini juga tidak cocok dengan NM, jadi si Isa Zega ini memilih untuk mundur seperti itu. Keganjalan sidangnya Mbak Sandi yang Dr. Oki menjadi saksi. Cocok. Ganjel, ganjel. Oh enggak, ternyata udah gak ganjel ya, lama-lama terbuka. Dan kemarin si Sahrul didatangi langsung dengan pawangnya guys ya, pawang bosnya atau kali ayah. Dan memang kebetulan di sidang itu tidak boleh merekam sama sekali ya. Tapi anehnya momen itu dibuat untuk bumerang, seakan-akan si Dr. Oki membela si pembuli. Piye to jane iki ya, ganjel tenan. Pantes ya disuruh nggak boleh ngerekam tapi ngotot ngerekam ya, sampai diingetin loh, itu apa gak malu. Terus herannya lagi setelah sidang ya, dia masih denial ya, si pembuli ini, pembuli anak ini ya masih denial. Katanya enggak kok, siapa ya namanya Sandy Soundship itu kan sebuah dongengan saya dan gak ada yang Hamidun ya. Hamidun itu dongengan saya. Saya mengambil dari kata-kata Hamid ya, itu bukan hamil. Coba searching di Google ya, Hamidun itu langsung itu namanya orang ibu hamil, lagi hamil. Coba aja kalau kemarin itu boleh ngerekam ya, kalian pasti tahu sebenar-benarnya gimana ya. Nggak ada yang membela pembuli anak, nggak ada ya. Namanya pembuli ya, pembuli tetap pembuli, wesa ganjel tenan. Buat Anti sama Anto, sorry ya, gue ikut ambil videonya karena pas video kalian ini memberikan contoh perilaku yang tidak boleh ditiru oleh masyarakat kita. Karena berjalan dengan terus lihat HP seperti ini, itu bisa mencelakakan diri kita sendiri.
Gimana kalau misalnya di depan atau di belakang kita itu ada kendaraan atau ada lubang, terus mencelakai kita sendiri gitu istilahnya gara-gara kelakuan kita kayak gini. Siapa yang menyalahkan? Karena biasanya orang yang seperti ini cenderung memiliki tingkat egois yang tinggi dan memiliki rasa kesepian yang sangat dan amat dalam hatinya. Walaupun temannya itu banyak yang dukungnya atau apapun juga, biasanya orang-orang seperti itu memiliki kesepian sebetulnya. Dia butuh kasih sayang. Itu yang paling penting. Ya, bahayanya lagi kalau sudah seperti ini bisa apa ya, kita bisa kena suatu penyakit kayak kelainan seperti semacam NPD atau apalah yang menyebabkan kita tuh tingkat percaya dirinya tinggi banget. Pada akhirnya suka merendahkan orang lain, suka menghina orang lain, suka ikut campur sama urusan orang lain, mengatakan kata-kata yang mungkin ada suatu kebohongan, kesombongan yang intinya bukan urusan dia gitu. Dan orang-orang kayak gini biasanya cenderung susah untuk dikasih tahu sehingga menjadi seorang yang toksik loh. Bahaya itu. Ya, dan kalau seperti ini juga bukan hanya diri dia sendiri yang menjadi korban, tetapi sekelilingnya pun bisa menjadi korban. Gue kasih tahu. Ya, karena orang kayak gitu, aduh udah susah lah buat dikasih tahu. Harus kena ganjaran yang benar-benar setimpal banget, yang benar-benar kerasa sama dia, baru dia akan berubah. Kalau nggak akan pernah berubah loh. Ya, bahkan banyak juga nih orang-orang yang seperti itu tuh larinya memang ke HP ya. Dan saat dia menjadi seorang pecandu HP kayak gitu, akhirnya apa? Kerjaan ditinggalkan, rumah tangga berantakan, dan buat orang-orang yang biasanya di koma atau apapun juga, bahkan sangat mungkin terjadi adanya perselingkuhan yang akhirnya membuat rumah tangga hancur. Nah, ini bahaya sekali loh. Ya, dan biasanya orang-orang seperti ini tuh mereka juga sebenarnya kelihatan seperti yang harmonis dalam keluarga, padahal sebenarnya banyak keributan di dalam keluarganya. Ya, jadi untuk teman-teman semua jangan ditiru perilaku seperti ini. Makanya didiklah diri kita sendiri atau anak-anak kita atau istri kita atau suami kita untuk tidak terus-terusan kecanduan sama HP. Boleh bermain HP, boleh menjadikan HP sebagai hiburan, tetapi bukan segala sesuatu jadikan story, jadikan status, lalu apa-apa harus live. Itu nggak penting banget itu. Sekalipun itu tujuannya untuk mencari uang, tapi kalau kita lakukan itu segala hal dilakukan secara berlebihan, itu menjadi sangat tidak baik untuk diri kita sendiri. Benar nggak? Ya, jadi pergunakanlah medsos ini, pergunakanlah HP ini dengan hal-hal yang bermutu, yang berharga, yang bisa istilahnya membuat kita tuh lebih lebih rileks, jadikan sarana hiburan dan sebagainya. Itu baru bagus. Ya, karena seorang pekerja, seorang karyawan atau seorang pengusaha itu biasanya mereka tuh nggak terus-terusan standby di HP gitu, ngerti nggak? Apalagi terutama yang tujuannya tuh memang menjadikan HP itu memang untuk sarana cari uang, untuk berjualan, lalu untuk hiburan, itu biasanya mereka nggak terus-terusan terus sampai kayak gitu. Kecuali kalau ikutan pansos nih. Kayak gue ngomong kayak gini bukan berarti gue mau ikutan pansos, enggak. Tapi gue menceritakan suatu hal perilaku yang tidak boleh ditiru oleh masyarakat. Oke?